Kalau baca pertanyaan tadi kayaknya dari awal emang nggak ada kesepakatan ya, berapa besarnya komisi antara pemilik tanah dan si perantara yang membantu menjualkan tanahnya. Makanya di sana pertanyaannya, apakah si perantara ini dia akan mendapatkan persenan? Dalam prakteknya ini sering terjadi di mana kalau misalnya katakanlah misalnya Anda diminta oleh saudara Anda atau oleh teman Anda atau mungkin oleh kolega Anda untuk mencarikan calon pembeli tanah mereka, Anda pasti akan berpikir tentang fee ya, atau tentang komisi yang akan diterima dari transaksi tersebut. Karena umumnya memang perantara tanah pasti akan mendapatkan komisi lah ya. Tapi di antara penjual dan perantara ini sering juga nih di awalnya itu nggak ngebahas soal berapa besarnya komisi yang akan diterima oleh si perantara. Mungkin karena ada hubungan teman ya, atau ada hubungan keluarga, maka besarnya komisi itu jarang sekali dibahas di awal. Mungkin karena nggak enak sama temen, atau karena nggak enak sama saudara. Pokoknya udah sama-sama tahu lah kalau yang namanya perantara transaksi tanah itu pasti dapat komisi. Jadi tunggu aja, kita pasti dapat komisi dari saudara atau dari teman kita nanti kalau tanahnya udah laku kejual. Iya sih, umumnya perantara itu emang dapat komisi, tapi berapa besarnya? Nah, ini kadang yang meskipun nggak enak sama temen atau nggak enak sama saudara, tapi dalam hati kadang suka ngebatin ya. Udah dibantuin, nyariin calon pembeli, tapi dapat komisinya kecil. Padahal kan yang namanya transaksi tanah itu biasanya nilainya memang besar ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya fair? Supaya kedua belah pihak, penjual dan perantara tanah ini sama-sama fair mendapatkan keuntungan dan bisa menerimanya. Si perantara dapat komisi yang layak dari penjual, dan si penjualnya juga benar-benar merasa terbantu dengan kehadiran si perantara. Artinya kehadiran si perantara ini nggak cuma iseng-iseng bantuin nyari pembeli, tapi dia keberadaannya juga cukup efektif dalam mengerjakan tugasnya, dalam membantu si penjual, dan keberadaannya ini sangat membantu sehingga hubungan mereka sebagai penjual dan perantara tanah, simbiosis mutualismenya ini bisa benar-benar optimal. Nah, apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi seorang perantara dalam transaksi jual beli tanah secara hukum? Kita akan bahasnya di video ini ya. Oke, pertama kita disclaimer dulu ya, apa yang dimaksud dengan perantara dalam transaksi jual beli tanah. Selain istilah perantara, kadang-kadang di prakteknya di lapangan kita juga menyebutnya makelar atau broker, yang kurang lebih maksudnya sama. Jadi perantara yang akan kita bahas di video ini adalah orang yang membantu menjualkan tanah orang lain dengan cara mencarikan calon pembeli untuk si penjual tanah ini atau si pemilik tanahnya. Nah, sebenarnya aturan mengenai perantaraan jual beli tanah dan bangunan ini sudah diatur ya di dalam Peraturan Menteri Perdagangan, di Peraturan Nomor 51 tahun 2017. Nah, di peraturan itu diatur tentang perusahaan perantara perdagangan properti atau disingkat P4 istilahnya. Nah, perusahaan P4 ini syaratnya dia harus berbadan usaha. Badan usahanya itu bisa badan hukum, bisa juga non badan hukum. Dan untuk menjalankan usaha perantaraan ini, P4 ini juga disyaratkan adanya izin, surat izin usaha P4 atau SIU P4, dan juga harus ada tenaga ahlinya yang harus punya sertifikat tenaga ahlinya. Nah, tapi dalam video ini kita nggak akan ngebahas tentang P4 ya, perusahaan perdagangan perantara properti. Yang akan kita bahas di video ini adalah perantara perorangan, tidak melibatkan badan usaha, perusahaan, P4. Jadi contohnya seperti tadi, di mana misalnya Anda sebagai perorangan diminta oleh teman Anda atau oleh saudara Anda atau oleh kolega Anda untuk mencarikan calon pembeli dan menjualkan tanah mereka. Nah,
Karena bentuknya perorangan, maka tentunya kita tidak terikat oleh peraturan Menteri Perdagangan tadi, peraturan tentang P4. Jadi hubungannya antara perantara dan pemilik tanah sebagai penjualnya benar-benar merupakan hubungan perdata perorangan biasa. Jadi kalau perorangan itu bentuknya lebih simpel, nggak perlu izin macem-macem, ya paling bayar pajak penghasilan aja untuk pendapatan komisinya. Dalam prakteknya juga bentuk perorangan ini biasanya lebih sederhana karena tidak memerlukan manajemen khusus untuk operasional seperti halnya perusahaan perantara perdagangan properti atau P4, sehingga biaya operasionalnya juga nggak besar kalau perantara perorangan. Apalagi di zaman sekarang ya, tinggal sebar informasinya lewat sosial media, maka semakin banyak calon pembeli potensial yang bisa kita deketin, yang bisa kita jangkau dengan biaya operasional yang lebih murah. Ya tinggal kreatif-kreatifnya kita aja di sosial media. Kedua, sebaiknya aturan main di antara perantara dan penjual tanah ini dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Ini supaya jelas ya aturan mainnya, supaya jelas juga hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama pihak perantara nih, sampai batas mana hak dan kewenangan perantara dalam membantu menjualkan tanah penjual. Apakah cuma mencarikan calon pembelinya aja, biar nanti yang nego harga tanahnya itu si penjualnya langsung, atau malah si perantara ini dikasih wewenang sampai negosiasi dan menentukan harga tanahnya, atau jangan-jangan sampai ikutan tanda tangan AJB. Nah ini kan kewenangannya jadi berbeda ya, dan tanggung jawabnya juga beda antara cuma mencarikan calon pembeli dan dengan tanggung jawab ikut melakukan negosiasi dan menentukan harga tanahnya, apalagi sampai ikutan tanda tangan AJB-nya. Kalau tanggung jawabnya aja beda, masa sih komisinya disamain sama perantara yang cuma nyariin pembeli aja? Nah, kalau dibuat perjanjian tertulis kan enak, semuanya clear dan terbaca dengan jelas, terutama tanggung jawabnya, termasuk juga resikonya dan keuntungannya. Bisa dibilang hak dan kewajibannya lebih terukur. Selain itu, perjanjian ini juga secara hukum merupakan alat bukti yang pasti, alat bukti hukum yang kuat jika seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Misalnya perantara udah nyariin calon pembeli, bahkan dia ikut bantu nego harga tanahnya, begitu tanahnya laku terjual, dia dilupain, nggak dikasih komisinya. Kalau ingkar janji kayak gitu kan bisa digugat ya si penjualnya ke pengadilan, apalagi kalau nilai komisinya cukup besar. Dan perjanjian tertulis ini merupakan alat bukti yang cukup kuat kalau sampai terjadi gugatan hukum seperti itu. Ketiga, pastikan dulu objek tanahnya clear. Clear artinya si penjual adalah pihak yang memang punya hak dan kewenangan untuk menjual tanah tersebut. Tanahnya tidak sedang dikuasai oleh pihak lain, misalnya tanahnya tidak sedang disewakan ke orang lain, dan tanahnya tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum. Ini penting, jangan sampai udah ketemu calon pembeli dan deal harga, tanahnya ternyata bermasalah. Misalnya tanahnya lagi disewain ke orang lain, atau tanahnya lagi terlibat sengketa hukum di pengadilan. Pastikan juga kalau si penjual tanahnya ini adalah pihak yang memang berhak dan berwenang untuk menjual tanah tersebut. Jadi cek dulu sertifikatnya, sertifikat tanahnya, apakah nama dalam sertifikat itu sesuai dengan nama orang yang akan menjualnya. Kalau misalnya nama penjualnya ini beda dengan nama yang ada atau nama yang tercantum di dalam sertifikat, ya tentunya mesti hati-hati. Kalau misalnya si penjual ini bukan pemilik langsung tanahnya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, bisa aja secara hukum, tapi harus jelas hubungannya antara si penjual dengan si pemilik tanahnya. Si penjual ini harus punya surat kuasa dari pemilik tanahnya langsung kalau dia mau menjualnya, dan surat kuasanya juga ini harus surat kuasa notario, surat kuasa yang dibuat oleh notaris kalau memang nanti yang akan tanda tangan AJB-nya adalah si penjual, bukan si pemilik tanahnya langsung. Nah, jadi di sini seorang perantara juga harus punya kemampuan ya dalam menilai aspek hukum tanahnya, termasuk prosedur transaksinya, supaya ketika mencari calon pembeli dia bisa menjelaskan kondisi tanah tersebut dengan baik,
bukan cuma nilai strategisnya aja, tapi juga keamanannya secara hukum. Oh ya, objek tanah ini juga sebaiknya dimasukkan ke dalam perjanjian tertulisnya, misalnya lokasi tanahnya itu ada di mana, termasuk juga nomor dan tanggal sertifikatnya serta atas nama siapa. Semakin lengkap dan detail deskripsi tanah ini dimasukkan ke dalam perjanjian, maka tentunya akan semakin baik, akan semakin clear, dan semakin pasti nilai hukumnya. Keempat, cuan, komisinya. Nah, ini yang penting nih, motivasi dari dilakukannya perantaraan transaksi tanah. Faktor yang paling mendorong si perantara untuk bekerja membantu penjual tanahnya. Persoalan yang kadang muncul soal komisi ini adalah besarnya nilai komisi. Berapa besarnya komisi untuk si perantara, dan bagaimana cara menentukan besarnya komisi ini. Meskipun nggak ada patokan bakunya, tapi kita bisa estimasi ya, atau disesuaikan aja nilainya dengan nilai komisi secara umum. Nah, sebagai patokan aja kita bisa pakai aturan di Peraturan Menteri Perdagangan tadi, di Peraturan Nomor 51 tahun 2017. Di pasal 12 Peraturan Menteri itu ditentukan komisi untuk perusahaan perantara P4 itu minimal 2% dan maksimal 5% dari nilai transaksi jual beli tanahnya. Sebagai perantara perorangan, kita memang tidak terikat oleh Peraturan Menteri tadi karena ketentuan itu untuk perusahaan perantaraan atau P4. Tapi aturan itu nilainya bisa kita contoh ya sebagai patokan. Dan untuk menjadikannya patokan tentu saja harus disesuaikan dengan keadaan dan ruang lingkup jasa yang dilakukan oleh si perantaranya. Misalnya kalau nilai komisinya minimal 2%, tadi kan itu untuk P4 ya, untuk yang bentuknya perusahaan. Dimana yang namanya perusahaan pasti menanggung biaya operasional manajemen yang lebih besar. Untuk gaji karyawan, untuk bayar sewa kantor mereka, dan biaya operasional lainnya. Nah, kalau untuk perorangan yang biaya operasionalnya lebih kecil, tentunya kita bisa menyepakati nilai komisi yang lebih rendah, misalnya minimal 1% atau 1,5% dari nilai transaksinya. Dan untuk menentukan nilai komisi di antara range nilai minimal dan maksimal tadi, juga harus memperhatikan ruang lingkup pekerjaan jasa yang akan dilakukan oleh si perantara ini, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab si perantaranya. Semakin besar tanggung jawabnya, tentu wajar kalau si perantara ini menuntut nilai komisi yang semakin besar. Misalnya tanggung jawab perantara ini bukan cuma mencarikan calon pembeli aja, tapi dia juga melakukan negosiasi dengan target harga tanah yang sudah ditentukan oleh si penjual. Nah, ini kan beda lagi tanggung jawabnya. Nggak cuma bawain calon pembelinya aja ke hadapan si penjual, tapi juga ikut nentuin harga tanahnya yang diinginkan oleh si penjualnya. Jadi, tanggung jawabnya lebih besar daripada sekedar membawakan calon pembeli aja, dan wajar kalau misalnya si perantara ini minta komisi yang lebih tinggi. Nah, kalau berdasarkan pertimbangan tadi sudah sepakat nilai komisinya di antara penjual dan perantara, masukkan nilai komisi itu ke dalam perjanjian tertulisnya. Jangan sampai enggak, karena ini adalah dasar hukum bagi si perantara untuk mengklaim komisi itu kalau tanahnya nanti sudah laku terjual. Dan juga sebagai dasar hukum, dasar tuntutan hukum, kalau ternyata nilai komisinya nggak dibayar sama si penjualnya. Kelima, ruang lingkup pekerjaan jasa perantaraannya. Sebagai perantara, kita juga bisa mengusulkan eksklusivitas dari kerjasama perantaraan ini ya. Eksklusivitas artinya apakah si penjual hanya menunjuk kita saja sebagai perantara, atau dia juga bisa menunjuk pihak lain, orang lain, untuk menjadi perantara dalam penjualan tanah yang sama. Atau bahkan si penjualnya sendiri juga ikutan mencari calon pembeli. Nah, kalau sifatnya eksklusif, di sini hanya satu perantara aja yang boleh mencarikan calon pembeli. Penjual tidak boleh menunjuk pihak lain, siapapun, sebagai perantara. Jadi pokoknya calon pembeli hanya berasal dari satu perantara yang sudah ditunjuk ini.
Nah, sebaliknya kalau sifatnya itu non-eksklusif, maka penjual bisa menunjuk lebih dari satu orang, lebih dari satu perantara untuk mencari calon pembeli untuk tanah yang sama. Hal ini untuk membuka kesempatan yang lebih luas supaya tanahnya bisa terjual dengan cepat dan dengan harga yang terbaik tentunya. Dan juga sekaligus strategi ya untuk membuat para perantaranya ini saling bersaing, saling berkompetisi. Jadi cepet-cepetan dapetin calon pembeli. Siapa cepat dapat calon pembeli, dia yang akan dapat komisinya. Ya kira-kira gitulah prinsipnya ya. Jadi ini juga bisa disepakati di awal dan dicantumkan di dalam perjanjian tertulisnya. Apakah bersifat eksklusif atau bersifat non-eksklusif. Selain eksklusivitas, di perjanjian tertulisnya sebaiknya juga dirinci ruang lingkup pekerjaan jasa perantaranya, meliputi apa aja. Apakah tugas perantara termasuk melakukan negosiasi dan menentukan harga tanahnya, menentukan notaris dan PPAT untuk pembuatan PPJB dan AJB-nya. Apakah perantara juga dikasih wewenang untuk memperlihatkan dokumen-dokumen tanahnya ke si calon pembeli. Dan janji-janji apa aja yang boleh disampaikan oleh perantara ke calon pembelinya. Nah, ini juga bisa disepakati di awal, masukkan kesepakatan-kesepakatan itu ke dalam perjanjian tertulisnya. Semakin rinci tentu semakin baik ya, semakin jelas hak dan kewajiban si perantara ketika bekerja mencarikan calon pembeli, sehingga nanti si perantara ini nggak ragu-ragu lagi dalam melakukan tindakannya karena semua tugasnya sudah tertuang jelas di dalam perjanjian. Ketika seorang perantara menjalankan tugasnya, maka dia harus meyakinkan calon pembeli bahwa si calon pembeli ini akan membeli bidang tanah yang tepat dan dia juga sedang berhubungan dengan orang yang tepat. Kalau sudah yakin, tentunya soal harga bisa dinegosiasikan belakangan ya. Yang penting calon pembelinya ini yakin dulu nih sama tanah dan orang yang menawarkannya. Jadi kedua hal ini harus diyakinkan bahwa calon pembeli memang sedang berhubungan dengan orang yang tepat, orang yang secara resmi memang mewakili pemilik tanahnya, dan tanahnya juga secara resmi memang milik dari orang yang diwakili oleh si perantara ini. Jadi si calon pembeli ini bukan berhubungan dengan orang yang iseng-iseng aja jualan tanah. Jadi di sini keseriusan perantara bisa dinilai ya oleh calon pembeli. Jadi si calon pembelinya yakin dengan transaksi tanah yang akan dilakukannya nanti. Nah, untuk meyakinkan calon pembeli, si perantara ini tentunya harus dimodalin ya. Dimodalinya itu dengan dokumen-dokumen yang proper. Dokumen-dokumen yang bisa merepresentasikan objek dan subjek transaksinya, dokumen-dokumen legal yang membuktikan eksistensi tanahnya dan orang yang mewakili pemiliknya. Dokumen itu antara lain surat kuasa dari penjual ke perantara dan sertifikat tanahnya. Surat kuasa ini fungsinya untuk meyakinkan calon pembeli bahwa si perantara memang secara resmi, secara hukum berhak dan berwenang untuk mewakili penjual untuk menawarkan tanah tersebut kepada calon pembeli. Hak dengan kewenangan itu tentunya bisa dibaca ya oleh calon pembelinya ini di dalam surat kuasanya. Jadi di dalam surat kuasa itu tertuang kewenangan-kewenangan si perantara. Meskipun di antara penjual dan perantara sudah ada perjanjian tertulisnya yang memberi hak kepada perantara untuk mencarikan calon pembeli, tapi kadang-kadang perjanjian itu nggak bisa diperlihatkan ya kepada si calon pembelinya. Perjanjian itu mungkin saja berisi informasi rahasia, informasi konfidensial, dan nggak bisa diperlihatkan kepada calon pembelinya. Misalnya karena di sana ada nilai komisi yang sifatnya rahasia di antara penjual dan perantara saja. Jadi yang diperlihatkan kepada si calon pembeli ini adalah surat kuasanya aja yang berisi hak dan kewenangan perantara sebagai wakil resmi dari penjual atau dari pemilik tanahnya. Untuk meyakinkan calon pembeli juga perlu diperlihatkan dokumen tanahnya, sertifikatnya, atau paling nggak fotokopi dari sertifikatnya. Supaya calon pembeli ini juga punya penilaian awal tentang tanahnya, tentang berapa luas tanahnya, lokasi persisnya di mana, termasuk nama dari pemiliknya, sesuai atau tidak dengan surat kuasa yang diperlihatkan oleh si perantara tadi. Terakhir, jangka waktu perjanjiannya sampai berapa lama? Sampai berapa lama pihak perantara harus bisa menemukan calon pembelinya? Sebulan, 3 bulan, setengah tahun?
Ini harus jelas dan pasti ya, apalagi kalau bentuk perjanjiannya eksklusif. Di sini kepentingan pihak penjual yang akan menjadi taruhannya. Jadi jangan sampai misalnya perjanjiannya itu bersifat eksklusif, sudah berlangsung setahun, tapi perantara tidak juga menemukan calon pembeli untuk penjual, calon pembeli yang tepat. Yang kalau perantaranya orang lain mungkin bisa bekerja dengan lebih cepat ya. Jadi dalam perjanjian tertulisnya jangka waktu ini harus dipastikan, harus dicantumkan. Selain untuk kejelasan bagi penjual tanah, jangka waktu ini juga bisa mendorong dan memotivasi si perantaranya ini untuk bekerja lebih giat supaya menemukan calon pembelinya secepat mungkin sesuai jangka waktu yang diberikan di dalam perjanjiannya. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalin kerjasama perantaraan transaksi jual beli tanah di antara penjual atau pemilik tanah dengan pihak perantara atau makelar, atau sering juga disebut broker. Semoga informasi dan tips hukum tadi bermanfaat dan berguna ya bagi Anda, khususnya yang sedang menjalankan pekerjaan jasa perantaraan transaksi tanah perorangan. Dan buat Anda yang membutuhkan surat kuasa dari penjual ke perantara, silakan download draft surat kuasa perantara tanahnya, linknya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Demikian informasi ini kami sampaikan dan salam.